Sandra Dewi, aktris cantik Indonesia, menikah dengan pengusaha muda Harvey Moise yang menikah pada tanggal 8 November 2016 yang bertempat di Istana Disneyland, Jepang. Pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moise saat itu berlangsung sangat mewah seperti pernikahan keluarga kerajaan. Pernikahan tersebut menggunakan kereta kuda dengan iring-iringan boneka Disneyland seperti pernikahan di negeri dongeng. Sandra Dewi dan Harvey Moise memiliki dua anak laki-laki yang bernama Raphael Moise dan Michael Moise. Wajahnya sangat tampan menurun dari kedua orang tuanya. Dulu, tidak ada yang tahu bahwa suami dari Sandra Dewi tidak berasal dari kalangan selebriti, akan tetapi merupakan seorang pengusaha muda batu bara yang sangat sukses. Harvey Moise lahir tahun 1985 yang usianya lebih muda dari sang istri. Tetapi, kedewasaannya dalam membina rumah tangga patut diacungi jempol. Tahun 2024, Harvey Moise mengalami kasus yang cukup berat. Kasus tersebut sangat merugikan negara, yaitu kasus korupsi yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024. Penetapan status suami Sandra Dewi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah yang bertempat di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk dari tahun 2015 sampai 2022. Kasus suami Sandra Dewi ini terjadi setelah kasus Crazy Rich Helena Lim menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung menyatakan, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai yang tersangka, yaitu Saudara Harvey Moise selaku perpanjangan tangan dari PT RBT atau Timah Murni Batangan. Kabar kasus Harvey Moise ini berlangsung jadi pembicaraan yang sangat-sangat hangat di kalangan masyarakat online. Hal tersebut dikarenakan suami Sandra Dewi yang diidam-idamkan oleh para wanita menjadi salah satu perpanjangan tangan dalam korupsi timah Indonesia yang ada di Bangka Belitung. Cuitan seorang warganet lewat akun Twitter @tanyakanrl menyatakan, kawal terus kasus korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan Helena Lim dan Harvey Moise dan 14 orang tersangka lainnya dengan total kerugian negara sebanyak kurang lebih 271,6 triliun. Pernyataan tersebut disukai oleh 17.000 warganet. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Berikut 5 fakta penjabaran kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Moise suami Sandra Dewi. 1. Peran Harvey Moise. Dalam kasus korupsi timah, Harvey Moise diduga menjadi perpanjangan tangan PT RBT dalam aksi penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah sekitar tahun 2018 sampai 2019. Harvey Moise diduga melakukan kontak dengan Direktur Utama PT Timah Tbk, tersangka MRPP atau tersangka RS untuk memfasilitasi kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Penambangan ilegal ini berkedok sebagai sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Tersangka Harvey menghubungi beberapa smelter seperti PT SIP, CV, VIP, PT SPS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan ilegal tersebut. 2. Disebut minta bagian. Lebih jauh lagi, Harvey Moise disebut minta keuntungan dari usaha penambangan ilegal ini. Harvey meminta kepada pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan tersebut yang diserahkan langsung kepada Harvey dengan kedok pembayaran dana CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada Harvey Moise ini diduga melanggar ketentuan pasal ayat 1, pasal 3, dan pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Menjadi tersangka ke-16. Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi timah. Dilansir dari Antara, beberapa tersangka lain yang sudah ditetapkan antara lain RL sebagai General Manager PT TIN, BY sebagai mantan komisaris TV VIP, RI sebagai Direktur Utama PT SBS, dan EE atau EML sebagai Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai 2018 dan lainnya sebelum Harvey Moise dan Crazy Rich Helena Lim ditetapkan sebagai tersangka. 4. Kerugian ratusan triliun rupiah. Kejaksaan Agung atau Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan
untuk menghitung kerugian perekonomian negara akibat kasus korupsi timah tersebut. Kerugian tersebut atas kerusakan lingkungan itu ditaksir mencapai 271 triliun. Namun, angka tersebut kemungkinan masih dapat bertambah. Kuntadi mengatakan, perhitungan kerugian ekologis dan kerugian itu masih akan ditambah dengan kerugian negara yang sampai saat ini masih diproses. Beberapa hasilnya nanti akan diinformasikan kembali. 5. Ditahan hukuman 20 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor membahas tindakan menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara 1-20 tahun dan denda mulai dari 50 juta sampai miliaran rupiah. Pasal 8 ayat 1B Undang-Undang Tipikor menetapkan kewajiban membayar uang pengganti setinggi-tingginya sesuai dengan jumlah harta yang diperoleh dari tindakan korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, termasuk mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Pasal tersebut membuat Harvey Moise telah ditahan di Rutan Selembah, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!